Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jas merah. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan soal SBMPTN dengan tema pemikiran dan peristiwa di dunia yang berpengaruh bagi umat manusia. Nah, kita ini sudah sampai di pertemuan kelima ya. Nah, setelah kalian mengisi soal-soal yang sudah di-share tadi melalui Google Form, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang sudah diisi. Oke, untuk pembahasan yang pertama atau soal yang pertama, di mana bangsa Eropa pernah mengalami masa Renaissance. Nah, jadi makna kata Renaissance dalam sejarah Eropa itu diartikan sebagai A. Berakhirnya abad ke-8, B. Kebangkitan untuk melawan tirani, C. Konsolidasi kerajaan-kerajaan Katolik, D. Ajaran yang menentang dogma agama gereja, E. Kebebasan berpikir seperti zaman Yunani hingga Romawi kuno. Nah, jadi pembahasannya untuk soal nomor 1 ini kita bahas Renaissance-nya dulu ya, di mana Renaissance ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu renaître. Nah, renaître ini mempunyai arti hidup kembali atau kelahiran kembali nilai-nilai pemikiran bangsa Eropa, seperti pada zaman Yunani hingga Romawi kuno. Nah, jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya E, di mana Renaissance ini diartikan sebagai kebebasan berpikir seperti zaman Yunani hingga Romawi kuno. Nah, itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya, atau soal nomor 2, tujuan utama pelaksanaan politik ekonomi merkantilisme bagi bangsa-bangsa Eropa lebih dikhususkan untuk A. Melakukan monopoli perdagangan dunia, B. Sarana membuka jalur perdagangan baru, C. Mencari daerah sebagai sumber bahan baku dan pasar, D. Mengumpulkan logam mulia sebagai standar kekayaannya, terus yang E. Menciptakan perdagangan bebas melalui praktik liberalisme. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi merkantilisme ini kan merupakan suatu praktik, suatu ideologi ekonomi ya, yang dijalankan oleh negara-negara di Eropa itu pada kurun waktu abad ke-16. Jadi merkantilisme ini mengupayakan keunggulan ekonomi suatu negara dan bila perlu ini melemahkan perekonomian negara pesaingnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi tampilnya negara sebagai kekuatan ekonomi ini yang terbesarnya itu membuat negara-negara penganutnya yang saling bersaing untuk menjadi negara terkaya dengan cara mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu mengumpulkan logam mulia sebagai standar kekayaan. Nah, itu untuk tujuan utama pelaksanaan politik ekonomi merkantilisme bagi bangsa-bangsa Eropa yang lebih dikhususkan. Itu untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya soal nomor 3, di mana adanya revolusi industri di Eropa telah melahirkan serangkaian konsekuensi historis ekonomis atau sejarah ke ekonomi ya, yang dapat diamati dari A. Perkembangan kota-kota berskala masif, B. Peningkatan upah minimum kaum buruh, C. Perubahan orientasi masyarakat yang sebelumnya bertani, D. Pergeseran industri rumah tangga ke skala yang lebih besar. Ini yang paling bawah maksudnya E ya. Nah, ini E, munculnya daerah-daerah marginal sebagai wilayah penopang. Nah, jadi pembahasannya, jadi sebelum munculnya revolusi industri, masyarakat Eropa ini merupakan masyarakat yang mengandalkan sebagian besar hidupnya dari bercocok tanam atau masyarakat agraris ya. Nah, tetapi berkembangnya industri di Eropa, terutama setelah revolusi industri, kemudian menyebabkan pergeseran orientasi ekonomi dari agraris ke industrinya. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah C, yaitu perubahan orientasi masyarakat yang sebelumnya bertani atau agraris. Itu untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya soal nomor 4,
di mana Perancis menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut. Nah, sistem ini menjadikan raja dapat berlaku semena-mena. Jadi kesemena-menaan inilah yang mengakibatkan terjadinya revolusi Perancis. Nah, untuk melawan hasil revolusi, tindakan yang diambil oleh Raja Louis ke-16 adalah A. Menjanjikan jabatan bagi golongan bangsawan yang berhasil menumpas pemberontakan. B. Menggunakan guillotine untuk menghancurkan pemerintahan hasil revolusi. C. Menyusun gerakan kontra-revolusi untuk menghancurkan kekuatan rakyat. D. Membuat etat generaux untuk membatasi gerakan rakyat. E. Menyerang penjara Bastille sebagai markas rakyat Prancis. Nah, jadi untuk pembahasannya, di mana pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan rohaniawan itu bergabung dalam Dewan Nasional. Jadi peristiwa ini tuh menandakan berakhirnya sistem feodal di Prancis. Nah, kemudian Raja Louis yang ke-16 itu sebagai pemimpin yang tumbang akibat revolusi melancarkan gerakan kontra-revolusi. Jadi gerakan ini itu bertujuan untuk menghancurkan kekuatan rakyat. Tetapi gerakan ini gagal ya, dan menyebabkan kemarahan rakyat. Nah, akhirnya rakyat mengeksekusi Raja Louis ke-16 dengan menggunakan guillotine. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah C, yaitu menyusun gerakan kontra-revolusi untuk menghancurkan kekuatan rakyat. Yaitu untuk nomor 4. Selanjutnya, nomor 5. Di mana revolusi Prancis ini diawali dari perjuangan rakyat jelata dalam melawan kekuasaan raja, di mana Prancis menjadi negara yang merasakan gelombang protes rakyat yang melahirkan sebuah revolusi. Berikut ini yang bukan faktor penyebab terjadinya revolusi Prancis adalah A. Pemberlakuan sistem monarki absolut. B. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika. C. Adanya gerakan Aufklärung dan Renaissance. D. Kekosongan kekuasaan akibat terbunuhnya raja. Terus yang E itu krisis keuangan sebagai pemborosan raja dan permaisurinya. Untuk pembahasannya, jadi kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu ya, yang terjadi selama revolusi Prancis tersebut. Jadi yang pertama ada krisis keuangan, di mana kekuasaan raja yang absolut ini mengakibatkan suatu pola kepemimpinannya yang tidak terbatas dan pemborosan kas negara akibat pola hidup mewah rajanya dan permaisurinya. Selain itu tidak hanya raja dan permaisurinya, tetapi juga keluarganya. Nah, terus yang kedua, kemerdekaan di Amerika menjadi pemicu terjadinya revolusi Prancis. Nah, hal ini karena dengan kondisi Prancis yang serba sulit pada saat itu. Nah, justru Prancis kemudian memberikan bantuan kepada Amerika dalam melawan Inggris. Terus yang ketiga, ada gerakan Aufklärung dan Renaissance, yang kemudian gerakan kedua ini menjadikan munculnya para filsuf-filsuf ya, yang semakin mendorong terjadinya revolusi Prancis. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adanya sistem pemerintahan monarki absolut, di mana sistem pemerintahan ini menjadikan raja sebagai kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak ada yang mengawasi. Jadi untuk soal nomor 5 ada ya di salah satu poin latar belakang yang sudah tadi disebutkan. Jadi jawabannya adalah D, yaitu kekosongan kekuasaan akibat terbunuhnya raja. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, di sini pada tahun 1750 sudah ada 13 koloni yang dikuasai oleh Inggris. Nah, penugasan koloni ini penting bagi Inggris dalam upaya menaklukkan Amerika. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Inggris telah berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya di seluruh Amerika. B. Sebelum Inggris datang, Amerika sudah menjadi daerah maju. C. Terjadi penaklukan oleh Inggris terhadap negara Eropa lainnya. D. Yang dikuasai merupakan pusat perekonomiannya saja.
Dan E, Inggris menjadi penguasa satu-satunya di Amerika. Kayak kita kan bahas di mana penguasa 13 koloni oleh Inggris ini diawali dengan penaklukan Inggris terhadap negara Eropa lain. Nah, negara yang disebut koloninya adalah Belanda dan Prancis. Jadi kalau misalkan kita lihat yang A ya, Inggris telah berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya di seluruh Amerika. Nah, sedangkan dari kata-katanya yang A ini seluruh Amerika, tetapi tidak keseluruhan, hanya beberapa saja. Nah, untuk yang B, sebelum Inggris datang, Amerika sudah menjadi daerah maju. Ya, memang Amerika pada saat itu sudah menjadi negara maju. Tetapi di sini tidak ada sangkut pautnya. Nah, terus yang C, terjadinya penaklukan oleh Inggris terhadap negara Eropa lainnya. Nah, ini udah ada tadi ya, di pembahasan disebutkan terjadinya penaklukan oleh Inggris terhadap negara Eropa lainnya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu untuk soal nomor 6. Soal selanjutnya nomor 7. Nah, ini ada salah satu tokoh ya yang bernama Sun Yat-sen, merupakan tokoh nasionalisme Tiongkok. Ia ingin menyatukan wilayah Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan. Nah, salah satu usaha yang dilakukan Sun Yat-sen untuk mewujudkan keinginannya tersebut adalah A. Mendirikan Partai Kuomintang, B. Mengangkat dirinya sebagai presiden, C. Membentuk Dewan Perwakilan Rakyat, D. Menjadikan Jenderal Yuan Xingkai itu sebagai presiden, E. Menetapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Nah, jadi pembahasannya, Sun Yat-sen ini merupakan salah satu tokoh terpelajar di Tiongkok ya, di mana tokoh nasionalis ini mendirikan suatu partai yang bernama Kuomintang. Nah, tentunya mempunyai tujuan nih partai ini. Jadi partai ini mempunyai tujuan untuk menyatukan wilayah Tiongkok. Nah, ketika Sun Yat-sen ingin menyatukan wilayah Tiongkok, kita lihat lagi kalau mendirikan Partai Kuomintang itu benar ya, sudah disebutkan juga di pembahasan. Tetapi ketika dia mendirikan Partai Kuomintang, bukan berarti dia bisa membentuk atau menjadikan dirinya sebagai orang yang paling berkuasa di Tiongkok. Dia hanya mendirikan partai, tetapi tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang berkuasa di Tiongkok. Nah, terus kita lihat yang B, mengangkat dirinya sebagai presiden. Nah, jadi ketika Sun Yat-sen mengangkat dirinya sebagai presiden, otomatis dia berkuasa di Tiongkok. Nah, jadi dia bisa menyatukan seluruh wilayah Tiongkok. Jadi makanya jawaban di sini adalah B. Untuk soal selanjutnya nomor 8. Salah satu dampak revolusi Februari 1917 terhadap perpolitikan di Rusia adalah A. Berkembangnya paham komunis, B. Pemerintahan Rusia berbentuk liberal, C. Didirikannya kolkhozi oleh pemerintah, D. Munculnya sistem pemerintahan tangan besi, dan E itu tumbangnya pemerintahan Alexander Kerensky. Nah, jadi untuk pembahasannya dari salah satu dampak revolusi Februari 1917 terhadap perpolitikan di Rusia. Jadi pada Februari 1917 itu terjadi pemogokan buruh di Petrograd, di mana Nicholas II menindak aksi pemogokan buruh tersebut dengan kejam. Jadi kondisi ini mendorong dibentuknya pemerintahan darurat. Nah, terus Nicholas II akhirnya mengakui pemerintahan sementara dan kemudian bersedia untuk turun tahta. Jadi untuk selanjutnya Rusia ini berbentuk liberal di bawah pimpinan Alexander Kerensky. Jadi jawabannya untuk soal nomor 8 adalah B, yaitu pemerintahan Rusia berbentuk liberal. Itu untuk salah satu dampak revolusi pada bulan Februari 1917 ya. Soal selanjutnya nomor 9. Nah, ini merupakan salah satu tokoh juga ya.
Nah, Mahatma Gandhi merupakan pelopor gerakan non-kooperatif di India. Nah, Mahatma Gandhi ini terkenal dengan 4 paham perjuangan. Salah satu ajarannya adalah ahimsa. Nah, jadi wujudan ajaran tersebut adalah A. Berkabung untuk peristiwa yang menyedihkan. B. Menolak kerjasama dengan Inggris. C. Melawan musuh tanpa kekerasan. D. Berusaha untuk hidup mandiri. Dan E. Melakukan pemogokan kerja. Nah, untuk pembahasannya, jadi ahimsa ini kan berarti melawan musuh tanpa kekerasan. Terus ada juga, itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada hartal. Hartal itu berarti pemogokan. Terus ada juga yang ketiga, itu namanya satyagraha. Nah, satyagraha ini berarti menolak kerjasama dengan Inggris. Terus selanjutnya swadesi yang berarti hidup dengan usahanya sendiri. Nah, di sini ada nih ya salah satu dari ABCDE, ada jawabannya di pembahasan ini. Jadi jawabannya adalah C, di mana melawan musuh tanpa kekerasan. Nah, itu untuk soal nomor 9. Poin yang pertama ya di sini ada nih, musuh tanpa kekerasan. Soal selanjutnya nomor 10. Nah, di sini ada salah satu faktor pemicu lahirnya gerakan nasionalisme di Mesir adalah A. Campur tangan Inggris dan Prancis terhadap urusan dalam negeri Mesir. B. Inggris membebaskan terusan Suez dilalui pelayaran internasional. C. Inggris mengizinkan terusan Suez dilewati kapal-kapal Israel. D. Gagalnya Inggris mengatasi krisis keuangan Mesir. E. Inggris memblokade terusan Suez. Nah, jadi untuk pembahasannya, salah satu faktor pemicu lahirnya gerakan nasionalisme di Mesir ini adalah campur tangan dan kontrol Inggris dan Prancis atas urusan dalam negeri Mesir. Makanya timbullah suatu gerakan nasionalisme di Mesir. Nah, salah satunya adalah ini, campur tangan Inggris dan Prancis terhadap urusan dalam negeri Mesir. Jadi jawabannya adalah A, ya. Nah, berikut yang tadi sudah saya sampaikan merupakan pembahasan dari soal-soal SBMPTN di pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya, dan selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya di Google Classroom, boleh ke WhatsApp juga boleh. Nah, untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.